ini kita belajar sama-sama dalam mujizat yang kedua. Mujizat yang kedua yang saya pelajari adalah mujizat perkawinan di Kana. Ini adalah tanda-tanda yang Tuhan Yesus, mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan pertama kali dalam pelayanannya. Saudara, kita akan lihat sama-sama kisah ini dan apa sih kira-kira yang bisa kita dapati dalam kisah ini, ya. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes, saudara bisa lihat di layar, Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara perhatikan ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ya. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus, pertama ayat 2-nya perhatikan saudara. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Berarti dalam sebuah perkawinan ini ada ibu Yesus, Maria, juga ada Yesus bersama dengan murid-muridnya. Stop sampai di situ dulu. Ya, dalam sebuah perkawinan ini ada Yesus, ada Maria ibu Yesus, juga ada murid-murid Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Di ayat yang ketiga saudara lihat. Ketika mereka, apa dibilang? Kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara lihat, sekalipun ada Yesus, Yesus tidak menjanjikan semua baik-baik saja, saudara. Ya, Yesus ada dalam sebuah perkawinan di Kana. Tetapi apa yang terjadi? Perkawinan itu kekurangan anggur. Ada Yesus, betul. Tapi bukan berarti Yesus ada lalu nggak ada masalah. Yesus dan murid-muridnya ada di sana, tetapi sekalipun Yesus dan murid-muridnya ada di sana, mereka mengalami kekurangan anggur. Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama. Saudara mesti lihat ini. Jangan sampai kita mulai salah konsep, kita mulai salah berpikir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa oh ada Yesus maka nggak ada masalah. Iya kan? Oh ada Yesus maka nggak ada kesusahan. Orang-orang yang berpikiran seperti itu, saudara, hati-hati, engkau akan kecewa di kemudian hari. Makanya saudara jangan kaget kalau ada orang-orang yang berkata, oh, Tuhan Yesus katanya ikut Tuhan Yesus semua baik-baik saja. Katanya ikut Tuhan Yesus semua akan berjalan dengan kasih karunia, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Katanya nggak ada masalah. Saudara, Yesus ada di dalam sebuah perkawinan di Kana. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka kekurangan anggur. Ya. Ini membuktikan sekalipun ada Yesus dalam kehidupan kita, you must prepare yourself. Saudara harus mempersiapkan diri saudara menghadapi keadaan apapun. Ketik di kolom komentar, saya harus mempersiapkan diri saya. Semua 150 orang ketik di kolom komentar, saya harus mempersiapkan diri saya. Betul, Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya, tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Apa yang harus kita persiapkan? Menghadapi masalah, menghadapi orang jahat yang gak suka sama kita, menghadapi situasi yang gak baik-baik saja. Prepare yourself. Sehingga kita tahu saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita sedang berjalan bersama dengan Yesus dan keadaan gak baik-baik saja, it is normal. Itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang ya udah gak apa-apa. Toh masih ada Tuhan Yesus gitu loh saudara. Toh masih ada Tuhan Yesus, masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan. Kalaupun masih ada masalah, it's okay. Kita lihat lanjut ya saudara ya. Jadi di ayat yang pertama, Maria ibu Yesus ada di sana. Di ayat yang kedua, Yesus bersama dengan murid-muridnya pun ada di sana. Di ayat yang ketiga ada masalah. Apa masalahnya? Mereka kekurangan anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya. Jadi Maria ibu Yesus bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus bilang apa saudara? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Garis bawahi kata-kata ini saudara. Saatku belum tiba. Saudara,
tidak serta-merta ketika kita berdoa meminta kepada Yesus lalu langsung terjadi. No, saudara. No. Jadi saya ajak setiap kita, ketika engkau berdoa, kita percaya Tuhan pasti tolong. Cuman kau mesti tahu ini, saatku, waktuku, kairosku belum tiba. Jadi ada waktunya Tuhan, ada waktu Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tolong kita. Saudara mesti ingat itu. Ada waktu Tuhan, ada saat Tuhan. Bukakan jalan, ubahkan keadaan, membuka pintu. Ada waktu Tuhan. Tapi mungkin bukan sekarang. Yesus bilang sama Maria Ibu Yesus, ketika Maria Ibu Yesus bilang, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, mau apa dari apa padaku Ibu? Saatku belum tiba. Selanjutnya ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, apa dibilang? Buatlah itu. Saudara, ketika Maria Ibu Yesus memohon kepada Yesus dengan berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, saatku belum tiba. Maka Maria Ibu Yesus di ayat 5 tidak ngotot sama Yesus. Sekarang dong harus kamu kerjakan. Sekarang dong kamu harus buat. No. Maria Ibu Yesus mengajarkan kepada pelayan-pelayan ini. Dikatakan apa? Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Bicara tentang apa, saudara? Taat. Sama-sama bilang sama saya, bicara tentang taat. Ketika Maria Ibu Yesus bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus bilang sama Maria ibunya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Maria nggak langsung komplain sama Yesus. Maria ngomong sama pelayan-pelayan pada saat itu, apapun juga yang orang ini katakan, yang Yesus katakan, lakukanlah itu. Maria mengajarkan pelayan-pelayan itu untuk taat. Saudara, mujizat akan terjadi ketika kita belajar taat. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap taat sekalipun saya belum lihat mujizat. Kita harus belajar untuk tetap taat, saudara. Sekalipun sampai hari ini kita belum lihat mujizat. Ya, kita harus belajar tetap taat. Sekalipun sampai hari ini kita belum lihat jalan-jalan dibukakan. Taat. Saudara ingat kisah Yosua ketika Tuhan suruh Yosua kelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali dengan tidak bersuara. Apakah tembok itu setika 1 kali itu langsung roboh? No. Tuhan datang lagi sama Yosua berkata, tiap hari engkau kelilingi sampai 6 hari. 6 hari berturut-turut, setiap hari 1 kali engkau kelilingi. Dan di hari ke-7 engkau kelilingi 7 kali. Yosua gak komplain ketika dapat perintah seperti itu. Karena Yosua pengen lihat terobosan terjadi. Yosua pengen lihat tembok Yeriko hancur. Apa tembok dalam hidupmu hari ini? Apa penghalang batasan hidup dalam hidupmu hari ini? Kalau engkau mau melihat semua itu terjadi, kau harus belajar taat. Ya, taat aja. Alkitab bilang perintah-perintahnya tidaklah berat. Gak berat. Orang kalau cinta Tuhan Yesus melakukan perintahnya itu berdasarkan cinta, bukan terpaksa, saudara. Bukan terpaksa. Barang siapa mengasihiku, dia akan melakukan perintahku, Yesus bilang. Jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus akan sangat mudah melakukan perintahnya. Karena dasar melakukannya karena cinta, bukan karena terpaksa. Itu sebabnya kalau ada orang bilang, oh, untuk melihat mujizat engkau mesti taat, maka kita lakukan dengan sukacita. Karena apa? Ya gak apa-apa. Kalau saya harus tetap terus taat sekalipun saya belum lihat mujizat, kita akan tetap terus taat. Karena kita tahu di balik ketaatan ada mujizat. Kalau hari ini engkau belum lihat mujizat, Pak, suami-suami, Bu, istri-istri, orang-orang muda, kalau sampai hari ini engkau belum lihat mujizat, pesan saya satu, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Tetaplah taat. Ya, tetaplah taat.
Engkau belum melihat mujizat, tetap taat. Engkau belum melihat pintu-pintu dibukakan, tetap taat. Engkau belum melihat terobosan terjadi, tetap taat. Yesus mengajarkan satu hal. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokus aja dulu, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kau akan lihat satu persatu Tuhan akan bukakan. Kapan itu? Nanti ketika saatku, kata Tuhan Yesus, tiba. Dan itu yang terjadi ketika Yesus bilang sama ibunya Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kita tetap sabar nggak ketika kita menunggu saatnya itu datang? Engkau mau nggak tetap tunggu saat itu? Atau engkau bergejolak, hatimu tawar, kasihmu mulai dingin? Hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada, kalau engkau belum lihat mujizat, jangan patah semangat. Stop compare yourself. Selalu saya bilang begini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang mungkin hari ini sudah lihat mujizat dalam hidupnya. Jangan. Engkau tidak pernah tahu berapa lama dia menantikan mujizat itu. Engkau tidak pernah tahu berapa banyak pengorbanan yang dia sudah lakukan untuk melihat mujizat itu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang mungkin hari ini sudah lihat mujizat dan kau belum. Tetap setia, tetap taat. Mujizat perkawinan di Kana, air berubah menjadi anggur, gak serta-merta langsung berubah, saudara. Yesus bilang, saatku belum tiba. Saudara dan saya harus terima, berbesar hati ketika Yesus bilang, saatku belum tiba. Kita harus terima. Ketik yuk di kolom komentar yuk. Ketik di kolom komentar ya teman-teman, 240 orang, saya harus terima ketika Yesus berkata, saatku belum tiba. Saya percaya. Banyak dari kita yang sedang menantikan mujizat. Banyak dari kita yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, saudara. Kalau Yesus bilang saatku belum tiba, tetap setia. Jangan kecewa. Tetap nantikan Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Tetap taat. Belajar berbesar hati ketika Yesus berkata, saatku belum tiba. Dan ingat, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang sudah mengalami mujizat saat ini. Orang itu sudah mengalami mujizat, engkau tidak pernah tahu berapa waktu yang sudah dia lakukan, dia tunggu. Berapa banyak pengorbanan yang dia sudah lakukan, berapa banyak ketaatan yang dia sudah buat, kita nggak pernah tahu. Yang kita lihat sekarang, dia sudah ngalamin mujizat. Kita lanjut, saudara. Masih dalam pembahasan atau pembacaan Yohanes pasal 2 ya. Teman-teman yang baru bergabung, kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Selanjutnya, ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara, ada 6 tempayan. Ini pembasuhan tangan, pembasuhan kaki untuk orang-orang Yahudi akan masuk rumah. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ini bagian dari namanya ketaatan, ya. Ini bagian dari ketaatan. Apapun, karena udah ada pesan dari mamanya Tuhan Yesus, ya, Maria, bahwa apapun yang dikatakan orang ini, lakukanlah. Jadi ketika Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, mereka pun mengisinya sampai penuh. Lanjut, ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Pokoknya setiap kali apa Yesus ngomong, pelayan-pelayan ini lakukan. Mulai dari ambil tempayan-tempayan, lalu disuruh cedok bawa ke pemimpin pesta. Mereka lakukan aja.
Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dengan kata lain, apa yang Yesus kerjakan ini selalu yang lebih baik. Ya, yang Yesus buat, yang Yesus kerjakan, itu jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Amin, saudara. Ya, kita mesti tahu akan hal ini. Jadi kalaupun Yesus bilang belum waktunya, belum saatnya, ingat aja nanti akan datang waktunya di mana Tuhan akan buat semuanya lebih indah, lebih baik dari apa yang saya doakan dan saya harapkan. Imani itu. Ayat 11 yang terakhir. Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita pelajari dari mujizat perkawinan di Kana ini. Ya, yang pertama tadi kita belajar bahwa nantikan Tuhan, akan ada waktunya, atau Yesus katakan saatku belum tiba. Engkau tetap taat, tetap setia, sekalipun saat yang Tuhan Yesus akan berikan dalam hidupmu itu belum terjadi sampai hari ini. It's okay. Kalau mujizat belum terjadi sampai hari ini, Tuhan tetap menghiburmu. Kalau mujizat belum terjadi sampai hari ini, Tuhan kasih tetap kekuatan buat hidup saudara dan saya. Kalau mujizat sampai hari ini belum terjadi, kita percaya kok ada campur tangan Tuhan, kekuatan Tuhan berikan buat kita. Kita belajar hal itu. Jadi belajar berbesar hati, belajar mengucap syukur tatkala mujizat belum terjadi, atau dalam bahasanya Tuhan Yesus yang hari ini kita pelajari, saatku belum tiba. Yang kedua yang kita pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, mujizat hadir di balik ketaatan. Selalu, semua mujizat selalu dimulai dari taat. Kenapa sih kita perlu taat baru lihat mujizat? Engkau taat karena engkau percaya siapa yang kau lakukan, perintah siapa yang kau kerjakan. Ngerti ya saudara ya? Pelayan-pelayan ini melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mulai dari siapkan tempayan-tempayan, mereka siapkan. Mulai dari mencedok air untuk dibawa ke pemimpin pesta, mereka taat, mereka lakukan. Di balik sebuah ketaatan, engkau akan lihat mujizat. Tapi ketahuilah, kalaupun sampai hari ini engkau belum lihat mujizat, tetaplah untuk taat. Ya, apa sih maksudnya taat, Pak Pendeta? Belajar untuk percaya bahwa apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan, itu selalu jauh lebih dahsyat, jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa dari apa yang harus kita lakukan. Belajar ikuti saja, belajar kerjakan saja, belajar lakukan saja. Terkadang memang perintah Tuhan gak masuk di akal. Mengampuni musuhmu tuh gak masuk di akal. Tapi kita mau taat. Karena membawa tempayan-tempayan untuk mencuci tangan, mencuci kaki itu kan aneh. Tapi mereka lakukan. Mencedok air, membawa pemimpin pesta, orang belum jadi anggur, mereka tahu. Itu aneh. Terkadang perintah-perintah Tuhan sudah dikasih dalam Tuhan yang harus kita lakukan. Terkadang kita berpikir, masa iya sih saya mesti mengampuni? Ini kan orang jahat banget loh. Ini orang nyakitin hati saya banget. Ini orang ngerugin hidup saya banget. Masa saya mesti mengampuni? Terkadang perintah-perintah Tuhan tuh saudara, gak pernah kita pikirkan, kenapa saya mesti taat? Namun ketika engkau taat, engkau belajar sedang memberikan hidupmu kepada Tuhan untuk percaya. Dan di balik ketaatan kau akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita pelajari dari peristiwa perkawinan di Kana. Saudara, tidak ada sesuatu yang hambar dalam hidupmu yang tidak bisa diubah menjadi manis di tangan Yesus. Air tawar, air tempat tempayan itu berada, itu dibawa kepada Yesus.
Dan ketika dibawa kepada Yesus, maka air yang tawar itu menjadi anggur. Menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang istimewa. Bahkan pemimpin pesta bilang ini anggur yang baik. Wow! Berarti dalam hidup ini tidak ada yang tidak bisa diubah dari tawar menjadi manis ketika engkau bawa ke tangan Yesus. Mungkin rumah tanggamu lagi tawar hari-hari ini, saudara. Mungkin usaha bisnismu lagi hambar. Hatimu lagi tawar. Datang sama Yesus. Dia bisa berikan sesuatu yang manis. Engkau bisa mengecap itu dalam hidup. Sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita membawa segala sesuatu dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka Dia buatnya menjadi indah. Seperti pemimpin pesta tadi berkata, bahwa apa yang diberikan oleh pelayan-pelayan ini adalah anggur yang baik. Saya percaya segala sesuatu yang berasal dari Yesus itu pasti baik. Ketik di kolom komentar yuk, semua yang Tuhan buat dalam hidup saya selalu baik. Amin. Kenapa Yesus mengadakan mujizat pertama di perkawinan di Kana? Sederhana. Dia peduli terhadap yang namanya perkawinan. Yesus peduli terhadap yang namanya pernikahan. Yesus peduli terhadap yang namanya rumah tangga. Itu sebabnya mujizat pertama yang Dia buat ada di sana. Rumah tangga hari-hari ini mungkin sedang tawar. Suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk. Selama engkau hadirkan Yesus dalam keluargamu, maka sesuatu yang tawar akan memiliki rasa. Bahkan hidupmu. Ketika hidupmu mulai berasa, untuk apa ya kira-kira saya ada di muka bumi ini? Untuk apa ya kira-kira saya hidup? Ketika engkau datang sama Yesus, engkau akan memiliki hidupmu penuh dengan makna. Engkau akan memiliki hidup yang penuh dengan sesuatu yang indah, manis, baik. Saya ajak sore menjelang malam ini buat teman-teman, dimanapun kau berada, hari ini dalam bahasan yang kedua, mujizat setiap hari, kita belajar mujizat pernikahan di Kana, mujizat perkawinan di Kana. Mengingatkan kita bahwa Yesus peduli dalam hidup pernikahan perkawinan kita. Yesus peduli dalam keluarga kita. Dia mau ubah sesuatu yang tawar, air putih itu menjadi anggur, menjadi sesuatu yang manis. Gak ada yang gak bisa diubah dalam sebuah rumah tangga, saudara. Gak ada yang gak bisa Tuhan Yesus ubah dalam segala sesuatu yang dipegang olehnya. 5 roti 2 ikan diangkat, 5.000 orang makan. Air hambar, air tawar dipegang oleh Yesus menjadi anggur yang manis. Ini membuktikan tidak ada sesuatu yang tidak bisa diubah oleh Yesus dalam keadaan apapun bagi hidup kita. Engkau mau lihat hal itu? Kerjakan bagianmu. Kau cukup taat. Don't complain. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan komplain. Taat aja, setia aja. Mungkin saat ini dia berkata, saatku belum tiba, it's okay. Kita cuma bilang, it's okay Tuhan. Kalau saatku belum tiba, aku percaya waktu Tuhan yang terbaik buat hidupku. Kalau sampai hari ini aku belum lihat mujizat, gak apa-apa Tuhan. Selama Tuhan hadir itu pun cukup buat aku. Selama Tuhan menghiburku dalam aku menghadapi masalah, itu cukup buat aku. Ketika kita tahu hal itu, maka engkau akan menjalani hari-hari hidupmu dengan damai, dengan tenang.